Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di Ngobrol Bareng. Channel ini tayang di channel YouTube jatimtoday.com. Kali ini kita akan membahas tema umroh, tata cara umroh di masa pandemi. Sudah bersama kami Bapak Bayu Jalar Prayogo. Beliau adalah Direktur Utama PT Arbani Madinah Wisata, Biro Umroh dan Haji, dan juga Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji Khusus. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mas Riki. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar sehat. Semoga Mas Riki dan keluarga juga sehat semua. Alhamdulillah. Amin. Kita ngobrol-ngobrol bentar nih Pak Bayu. Boleh Mas. Umroh di masa pandemi ini. Kita ingin tahu sih apa semua terdampak COVID-19. Pasti. Termasuk bisnis umroh dan haji. Ya. Dampaknya sejauh mana Pak? Dan bagaimana caranya agar bisa survive? Tidak hanya secara finansial, tapi secara mental juga Pak. Ya. Baik Mas. Jadi memang COVID-19 ini sangat berdampak luas terhadap beberapa jenis usaha. Termasuk dalam hal ini memang usaha umroh dan haji, ya, karena memang dengan COVID ini Saudi menutup, tidak membuka untuk jamaah dari luar Saudi, sehingga dampaknya tidak ada pemberangkatan jamaah umroh, kan begitu. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana solusi bertahan, ya tentunya memang secara finansial kita dari pengusaha travel umroh haji ini melakukan usaha-usaha lain, ya di luar umroh haji tentunya, bisa bisa jualan kurma, bisa jualan sembako, apapun yang kita lakukan untuk bertahan di masa pandemi ini. Kalau untuk secara secara mental memang ya kita hanya bisa berdoa tentunya. Kan itu yang hanya bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa memaksa pemerintah Saudi untuk membuka, kemudian juga tidak bisa memaksa Kementerian Agama untuk mendesak kepada pemerintah Saudi dan sebagainya, sehingga kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kemudian umroh menjadi normal kembali, sehingga jamaah dari Indonesia, Jawa Tengah khususnya Jawa Tengah bisa kembali melaksanakan ibadah umroh seperti sedia kala. Karena begini Pak, dulu kan saya termasuk yang berpikir paling pandemi ini 2 bulan, 3 bulan selesai. Ternyata dari Maret sampai November ini hampir 9 bulan. Ya, betul sekali. Berat juga ya. Sangat lama ini. Bahkan kami di Maret itu ada 430-an jamaah yang tertunda. Sudah kita lakukan manasik, kita sampaikan. Ya. Kita undur 1 bulan, sehingga percaya diri saya 1 bulan atau 2 bulan ya. Ternyata sudah sampai 9 bulan ini ya belum ada tanda-tanda berakhir, walaupun alhamdulillah Saudi sudah membuka diri untuk umroh kembali mulai 1 November kemarin dengan pembatasan-pembatasan tentunya. Artinya tidak semua boleh masuk seperti itu, ada pembatasan. Oke Pak, kemarin sudah ada keputusan Menteri Agama yang didasarkan aturan dari Saudi juga. Tapi beberapa ada yang syaratnya cukup ketat ya, seperti batasan usia 18 sampai 50 tahun yang boleh berangkat. Terus ada kewajiban tes PCR juga. Terus tidak boleh punya penyakit bawaan. Itu kalau dari Biro sendiri melihatnya seperti apa Pak nanti? Kira-kira pelaksanaannya seperti apa? Dari Biro sendiri memang dengan pembatasan ini kita sangat harus mengikuti ketentuan itu, sehingga dengan pembatasan ini tidak semua jamaah yang kemarin tertunda itu bisa berangkat. Ya, tidak semua jamaah yang tertunda itu bisa diberangkatkan langsung karena ada aturan-aturan itu. Usia 18 sampai dengan 50 tahun. Padahal rata-rata jamaah itu berusia di atas 50 tahun. Rata-rata. Mayoritas di atas 50 tahun. Sebagian besar. Ya, sebagian besar. Kemudian juga tidak memiliki penyakit bawaan ini dipersyaratkan oleh Kementerian Haji Saudi.
adanya aturan-aturan lain termasuk harus PCR dulu sebelum berangkat, itu menjadi ketentuan yang wajib. Kalau kita tidak PCR dan hasilnya tidak negatif, maka visa bisa tidak keluar, kan begitu. Jadi tidak boleh berangkat. Kemudian ada ketentuan lain terkait karantina. Karantina ini harus 3 hari ketika kita tiba di Saudi. 3 hari itu ya hanya di hotel, tidak boleh keluar dari hotel. Jadi tidak bisa beribadah Hanya di kamar saja berarti. bahkan hanya di kamar saja, tidak boleh Ke lobby. ke lobby. Itu ketentuannya tidak boleh. Walaupun mungkin ada 1-2 yang mencoba dan itu dilarang, pasti dilarang, kan terus kembali lagi ke kamar karena aturannya harus isolasi itu di dalam kamar. Kalau untuk makanan itu diantar ke kamar, tidak lagi datang ke restoran untuk makan. Jadi tidak ada kumpul-kumpul seperti itu. Ada sanksi untuk bagi yang melanggar itu? Sanksi secara tertulis tidak ada. Sanksi secara misalkan denda gitu ya, itu sih tidak ada. Artinya kita belum pernah mendengar itu. Tapi ketika kita keluar dari kamar dan mungkin ada security atau security hotel, maka kita ditegur dan disuruh kembali ke kamar. Gitu, seperti itu. Biasanya durasi pelaksanaan umroh dan haji di Makkah di Madinah rata-rata berapa hari, Pak? Rata-rata umroh itu program 9 hari. 9 hari itu 3 hari Madinah dan 4 hari Makkah. Dan itu harus terpotong waktu untuk karantina. Ya, untuk kondisi pandemi ini rata-rata dilakukan 4 hari Madinah dan 4 hari Mekah. Artinya itu diasumsikan ketika karantina 3 hari, maka kita masih punya waktu 1 hari. Contoh misalkan karantina itu ada di Mekah, Mekah 4 hari, maka kita karantina 3 hari, 1 hari masih bisa melaksanakan umroh dan masih bisa ke Masjidil Haram. Atau karantina itu di Madinah, maka 3 hari di Madinah masih ada waktu 1 hari untuk beribadah di Masjid Nabawi. Karena kalau program seperti biasa 3 hari Madinah, 4 hari Mekah, misalkan kita karantina di Madinah, 3 hari itu udah habis, jadi kita nggak bisa ke Masjid Nabawi, nggak bisa ziarah makam Nabi, nggak bisa ke Raudhah, kan seperti itu. Jadi habis. Ke pasar kurma juga ya. Pasar kurma saya rasa untuk toko-toko sekarang ini tutup semua. Jadi ya toko-toko sementara ini di masa pandemi ini tutup semua. Jadi tidak ada toko buka, gitu Mas. Jadi belanja ya kayaknya nggak ada kesempatan untuk belanja gitu. Dengan kondisi itu rata-rata waktu efektif untuk bisa beribadah berapa hari kira-kira? Ya tadi kalau misalkan 4 hari di Madinah karantina 3 hari, maka di Madinah hanya 1 hari. Kalau di Mekah 4 hari karantina 3 hari, maka di Mekah hanya 1 hari. Itu dengan apa namanya dengan aturan yang ada ya. Tapi kalau kita lihat kemarin yang angkatan pertama, berangkatan pertama 1 November itu malah 3 hari karantina, kemudian boleh melaksanakan umroh. Ya walaupun kena dam ya. Kemudian dikarantina lagi 2 hari setelah umroh. Setelah umroh. Nah, aturan-aturan ini memang apa namanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, artinya yang ada di Mekah. Jadi itu mungkin dalam rangka kehati-hatian baik pemerintah Saudi untuk menjaga supaya jamaah ini tetap sehat seperti itu ya. Selain jamaah dari Indonesia, dari negara mana lagi yang boleh masuk di Saudi sekarang? Untuk tahap pertama kemarin 1 November itu selain Indonesia ada lagi jamaah dari Pakistan. Dari Pakistan? Ya, Pakistan jumlahnya 38, Indonesia sekitar 270-an yang berangkat di angkatan pertama di 1 November. Baru 2 negara itu? Baru 2 negara. Untuk yang lain belum ya? Belum. Selain Saudi, baru 2 negara itu yang diperbolehkan dan diperkenankan untuk masuk ke Saudi. Kalau dari informasi yang masuk ke Pak Bayu, kondisi COVID-19 di Saudi sendiri gimana sekarang? Sudah mulai melandai atau? Kalau kondisi COVID sendiri sebenarnya sudah mulai berkurang. Tapi itu informasi yang saya terima. Tapi ini kan jamaah ini kan datang dari luar Saudi. Nah, sehingga pemerintah Saudi mungkin melakukan tindakan dan upaya-upaya preventif sehingga jangan sampai berkumpulnya di Masjidil Haram ini, beribadah di Masjidil Haram ini kemudian menjadi klaster baru kan gitu. Jadi mungkin saya rasa pemerintah Saudi sangat berhati-hati ya dalam rangka itu, maka
Jadi memang kita menjadi tidak leluasa untuk melaksanakan ibadah seperti itu, Mas. Pak, lalu harus ada tes PCR di Jakarta ya, yang disediakan pemerintah Saudi, dan hanya boleh memakai maskapai Saudi Arabia Airlines. Ya, pesawat yang digunakan, yang diperbolehkan untuk pemberangkatan umroh untuk masa awal-awal ini baru Saudi Airlines. Dan PCR itu pun yang sudah kerjasama dengan Saudi Airlines. Jadi tidak kita PCR di sini terus kemudian berangkat, itu nggak bisa. Harus yang sudah kerjasama dengan Saudi Airlines. Gitu. Jadi tidak bisa PCR sendiri, tidak bisa. Semua aturan baru itu berpengaruh pada meningkatnya biaya umroh dan otomatis. Dan itu pasti karena pertama hotel yang dibuka untuk sekarang ini hanya bintang 5. Hanya bintang 5. Sehingga orang biasa membuat atau membeli program di satu biro dengan bintang 3 atau bintang 4. Nah, ini bintang 5. Jadi pasti harganya naik. Satu, yang pertama. Yang kedua, ketentuan tuh maksimal itu satu kamar hanya diisi 2 orang. Ya. Kalau biasanya kita semua travel menjual tuh quad itu sekamar berempat. Ya. Nah, ini maksimal itu diisi 2 orang. Jadi pastinya itu aja sudah kelihatan harganya naik. Yang ketiga, pesawat Saudi Airlines sendiri. Jadi ketika ini pesawat hanya 1, maka tidak ada kompetitor, sehingga mungkin harga tiket ya berbeda lah gitu. Selanjutnya domestik, tiket domestik dari daerah menuju ke Jakarta ini diperlukan. Padahal biasanya kadang-kadang travel juga menggunakan pesawat yang direct, misalkan Semarang langsung Jeddah, atau Semarang ke Jakarta pun pakai pesawat yang connecting flight langsung, sehingga itu lebih murah, atau dari Solo dan sebagainya. Tapi ini harus ke Jakarta dulu, dan kemudian menginap dulu 1 malam untuk dilakukan PCR, sehingga menginap juga biaya, kemudian PCR juga biaya sendiri, sehingga ya secara otomatis mau nggak mau, suka tidak suka, memang ada biaya-biaya yang bukan naik ya, ganti harga menjadi harga yang baru. Nah, mau nggak mau jamaah kalau ingin berangkat sekarang ya harganya ya kurang lebih sekitar 10 juta dari harga normal. Ya, kenaikannya sekitar 10 juta. Jadi kalau dari Semarang ya range sekitar 35 sampai 40 juta itu. Ya, sampai 40 juta. 35 sampai 40 juta. Kurang lebih seperti itu. Artinya dengan maskapai Saudi itu tidak ada, pintunya hanya boleh Jeddah dan tidak boleh transit di Abu Dhabi atau di Dubai itu langsung ya. Kalau Abu Dhabi berarti pakai pesawat lain namanya Etihad. Kalau ke Dubai berarti pakai pesawat Emirates atau Turkish Airlines. Nah, itu harus transit lah. Ini yang diperkenankan oleh pemerintah Saudi baru Saudi Airlines. Itu pemerintah punya kewenangan, pemerintah Saudi punya apa nih? Punya kewenangan, hanya Saudi Airlines saja yang boleh masuk ke Saudi. Ini pun baru landing Jeddah. Nggak boleh landing Madinah. Sementara belum, baru landing Madinah. Baru landing Jeddah, dan seminggu 2 kali. Seperti itu. Barengan penumpang internasional lain berarti ya? Bisa jadi bareng dengan penumpang internasional lain, tapi kayak kemarin sangat jarang. Jadi ini rata-rata masih yang jamaah umroh. Walaupun ada 1-2 mungkin jamaah yang mungkin punya ada urusan bisnis dan sebagainya di Saudi, seperti itu. Pak, dengan kondisi ini ya, dengan kenaikan harga, terus terbatasnya flight kayak hanya 1 maskapai yang ditunjuk oleh Saudi, berpengaruh nggak terhadap minat masyarakat untuk berangkat umroh? Kalau minat masyarakat masih cukup tinggi, minat masyarakat untuk beribadah umroh masih cukup tinggi, walaupun dengan adanya COVID-19 ini ya berkurang pastinya, karena orang mungkin takut melakukan perjalanan jauh karena takut kena COVID dan sebagainya, atau mungkin karena penerbangan pun juga terbatas, jadi tidak semua pesawat sudah mulai aktif lagi kan gitu. Kemudian tapi ketika kemudian harga ini menjadi melambung tinggi, ya otomatis mengurangi. Minat masih banyak, masih besar. Tapi ketika harganya cukup tinggi, melihat kondisi keuangan juga
dengan COVID ini banyak berdampak sehingga ya pastinya berkurang. Secara minat tinggi Mas, ya. Tapi harga menjadi pertimbangan harga paling utama ya. menjadi pertimbangan paling utama selain takut dengan tertularnya COVID-19. Tapi ini misalkan Arbani memberangkatkan lagi, itu prioritasnya untuk mereka yang sudah menunggu lama atau bagaimana? Ya, himbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa travel umroh ini dianjurkan ya, untuk memberangkatkan jamaah yang tertunda. Artinya diprioritaskan untuk memberangkatkan jamaah yang tertunda. Itu himbauan. Ya. Tetapi dalam prakteknya yang datang ke Saudi juga dibatasi. Jadi mungkin tidak semua langsung bisa berangkat. Yang kedua juga adanya jamaah-jamaah yang mempertimbangkan ulang untuk berangkat di masa pandemi COVID ini. Tadi terkait harga, terkait takut perjalanan jauh, takut tertular COVID-19, dan banyak macam alasan sehingga itu membuat jamaah mungkin menunda, bukan mengurungkan atau membatalkan, tidak, karena udah niat baik ini mereka tidak membatalkan. Oh saya batal, mboten, tidak dibatalkan, hanya menunda sementara sampai dengan pandemi ini selesai. Atau ini kan baru tahap ketiga Mas, jadi pembukaan tahap pertama itu 4 Oktober, pembukaan tahap kedua itu 18 Oktober. Nah 1 November ini adalah pembukaan tahap yang ketiga. Nah kita tunggu sampai pembukaan tahap keempat. Nah mungkin dengan tahap keempat ini ada ketentuan baru yang berbeda. Barangkali usia sudah tidak menjadi lebih longgar persyaratan, ya. Kemudian virus sudah ada dan ditemukan, sehingga pembatasan ini bisa sudah ditiadakan. Mungkin seperti itu. Kita menunggu umroh tahap keempat. Ya. Penerapan protokol kesehatan selama ibadah sendiri nanti seperti apa? Saya kan beberapa kali kita lihat saat tawaf itu berjarak atau terus namanya Masjidil Haram itu kan tempat publik ya. Untuk wudhunya sendiri seperti apa dan sebagainya itu. Kalau wudhu saya rasa normal ya. Wudhu normal. Hanya ketika melakukan tawaf dan sa'i memang ada social distancing. Ya. Jadi tidak seperti gambaran ketika orang umroh waktu sebelum ada pandemi. Berdempet-dempetan, bahkan tanpa jarak, 1 senti bahkan 0 senti itu berdekat-dekatan, berhimpitan, berdesak-desakan. Itu waktu sebelum COVID-19. Nah, dengan sekarang ini selain dibatasi jumlah yang masuk ke area tawaf, ya itu dibatasi. Di masa sekarang ini bawa rombongan 45 misalkan satu bis, dan harus social distancing, maka juga ada permasalahan baru terkait mutawifnya yang disampaikan tidak bisa kedengaran sampai belakang. Memungkinkan jamaah ini bisa terpencar kan gitu. Sehingga Biro mempertimbangkan kembali untuk memberangkatkan secara grouping atau kelompok-kelompok ini untuk berangkat umroh. Artinya jumlah rombongannya dibatasi sampai berapa kira-kira? Untuk masuk ke masjid memang dibatasi. Dibatasi. Bahkan menggunakan aplikasi Itmarna. Jadi harus daftar dulu aplikasi. Tapi saya lihat kemarin rombongan 1 November itu untuk yang Indonesia tidak harus mendaftar menggunakan aplikasi Itmarna, tapi langsung, karena ini kan program trial ya. Nah, insya Allah kami pun juga akan berangkat dalam waktu dekat ini untuk melakukan survei. Dari tim Arbani sendiri juga akan melakukan survei, kita akan berangkat dan kita akan beritakan juga nanti perkembangan terbaru. Mungkin angkatan pertama tidak sama dengan angkatan ketiga, karena pasti dievaluasi. Yang pertama kemarin begini, mungkin ada evaluasi, oh kalau gini nggak pas, kalau gini begini. Nah mungkin keberangkatan kita nanti ada hal yang berbeda lagi, nanti kita akan share lagi untuk perkembangan terkini. Ya, saya tunggu share-nya Pak. Siap, terkait di Madinah dan Mekah seperti itu. Pak, dengan aturan-aturan baru ini yang cukup
ketat lah ya. Upaya Biro untuk mengedukasi jamaah seperti apa? Khususnya bagi mereka yang tetap memutuskan berangkat itu. Ya, baik Mas. Untuk jamaah, saya rasa kami menyarankan sih sebenarnya jangan berangkat dulu. Oh, makanya jangan Kami sarankan jangan berangkat dulu. Karena ada hal-hal yang terkait dengan regulasi-regulasi ini yang akan membuat umroh tidak seperti biasanya. Karena kita khawatir jamaah nanti belum bisa menerima gitu aturan baru ini kan gitu. Walaupun bisa menerima pun mungkin ya artinya tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah umroh. Tidak bisa tawaf sewaktu-waktu. Iya, tidak bisa sholat jamaah sewaktu-waktu. Gitu ya. Karena umroh pun hanya dibatasi 1 kali ketika kedatangan. Umroh lagi boleh setelah 14 hari. Ya kan? Jadi mau nggak mau yang biasa sekali datang tuh umroh 2 kali, bahkan 3 kali. Ada mungkin yang setiap hari umroh sehingga 4 kali. Itu nggak bisa, hanya 1 kali. Nah, terkait dengan ibadah lain, misalnya sholat pun atau tawaf sunnah pun juga tidak bisa dilakukan. Ya, sehingga kita bukan bicara untung rugi, tetapi supaya tidak menjadi kekecewaan maka jangan berangkat dulu karena ibadahnya pasti kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya kita tunggu sampai pembukaan tahap keempat lah. Semoga ada kabar baik. Gitu. Diharapkan sudah lebih longgar lagi. Semoga seperti itu. Itu harapan kita semua, harapan Biro Travel, juga harapan jamaah Indonesia, saya pikir seperti itu. Acara belanja juga dipastikan tidak. Ya. Anu ya Pak ya. Informasi terkini. Jamaah Indonesia ini. Ya. Kalau nggak belanja nggak. Kalau nggak belanja bukan jamaah Indonesia. Ya. Jadi informasi terkini bahwa toko-toko di Saudi itu masih tutup, masih tutup, tidak ada yang buka. Kalau buka pun siapa yang mau beli? Karena jarang yang datang. Indonesia yang paling banyak beli, yang datang cuma sedikit. Artinya mungkin ya apa namanya, kalau buka tapi sepi, akhirnya mereka tidak membuka. Itu. Jadi bagi yang hobi atau suka belanja ya kesempatan kali ini tidak bisa melakukan ya, tapi oleh-oleh itu memang umum ya Mas. Umum. Jamaah itu kalau nggak beli oleh-oleh itu kayaknya gimana gitu. Tapi ini untuk sementara ini memang belum bisa karena tidak banyak atau tidak ada toko yang buka. Tapi dari Arbani sendiri ada jamaah yang tetap memutuskan berangkat. Beberapa memang menghubungi kita bahkan dengan harga berapapun siap berangkat. Termasuk dengan konsekuensi harus karantina 3 hari. Ada beberapa yang dalam beribadah itu. Jadi kita sampaikan ada beberapa yang memang sangat-sangat kepingin berangkat dengan protokol kesehatan yang kita sampaikan pun mereka juga tidak mempermasalahkannya. Pokoknya ngikut gitu ya. Harga pun tidak menjadi soal, itu ada beberapa. Tidak banyak sih, ada beberapa. Cuman tetap kita sarankan biar kita dulu yang berangkat. Jadi karena karena biar kami dulu, artinya tim dari Arbani ini kita akan berangkat dulu untuk memberitakan atau menginfokan kondisi-kondisi terkini. Nah, baru kita akan evaluasi untuk pemberangkatan di masa pandemi ini masih memungkinkan atau tidak atau bagaimana. Nanti kita lihat hasilnya. Ada kuota untuk jamaah Indonesia itu jamaah Indonesia itu ada kuota sebenarnya. Kuotanya itu 1.000 orang per hari. Nah, cuma kuota ini hanya disampaikan kuotanya 1.000. Tapi saya nggak yakin 1.000 untuk sekarang ini ya. Sekarang ini 1 hari 1.000 orang Indonesia berangkat, itu saya nggak yakin karena masih banyak pembatasan. Yang kedua, penerbangan aja nggak tiap hari kan gitu. Artinya barangkali jumlah jemaah harinya kurang dari 1.000 malah. Kurang. Artinya belum banyak yang memutuskan untuk berangkat, belum banyak biro yang membuka kesempatan untuk berangkat, belum banyak jamaah yang berani memutuskan untuk berangkat terkait banyak hal tadi yang kita bicarakan tadi. Seperti itu. Pak, ini kan untuk penerapan protokol kesehatan di sana ini kan peran tour leadernya ini sangat krusial untuk selalu mengingatkan jamaah agar semuanya bisa aman, sehat itu. Ditekankan nggak itu ke tour leadernya?
karena belum ada pemberangkatan, maka kita belum bisa menjawab ini. Misalnya Tapi tentunya, nanti berangkat. ya tentunya kalau misalnya ada pemberangkatan, Tulidara wajib punya tanggung jawab besar untuk selalu mengingatkan Ya. terkait protokol kesehatan ini. Karena satu saja tidak taat, satu saja tidak tertib, Ya. dan kemudian terindikasi positif, maka itu berdampak kepada keseluruhan rombongan. Ya, jadi saya rasa untuk hal ini memang ya sangat ditekankan Tulidara selalu mengkontrol, ya kan, mengawasi, mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Harus begitu, Mas. Oke. Supaya perjalanan lancar, supaya aman semua, seperti itu. Ya. Pak Bayu, terima kasih sudah mau ngobrol bersama kami. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih. Kita semua berdoa agar kondisi ini cepat kembali normal seperti sedia Amin. kala Amin ya jemaah rabbal alamin. Amin. bisa umroh seperti dulu lagi. Amin. Ya, jadi doanya semoga ini segera berlalu, Ya. sehingga semua jamaah bisa berangkat umroh kembali normal, bukan new normal. Kan new normal itu kita bingung. Kembali normal, kembali normal, dan Biro sudah bisa membuat paket-paket program keberangkatan umroh kembali normal, sehingga ya kembali seperti sedia kala. Seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca jatengtoday.com.